Wassalatu wassalamu ala nuril mubin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallim ajma'in. Amma ba'd. Faqala Sayyidina Imam Allama al-Habib Alawi bin Ahmad bin Hasan bin Habib Abdullah bin Abi al-Haddad bin Alawi rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihim fid dharain amin ila anqad. Al-Dzikrul Ashiru, zikir yang ke-10. Qaul sahibur rabi' nafa'allahu bihi, yaitu ucapannya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, pengarang ratib. Zikir yang ke-10 yaitu amanna billah wal yawmil akhir tubna ilallahi batinan wa zahir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir, kami bertaubat kepada Allah secara zahir dan batin. Qala fi syarah fa qawluhu amanna billah iktibasun minal kitabil aziz wa imtithalu qawlihi ta'ala fi suratil Baqarah qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Maka adapun kutipan bacaan amanna billah itu diambil dari Al-Quran dan sebagai bentuk pengamalan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya yang berbunyi qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Qulu, katakanlah, amanna billah. Jadi dikutip bacaan zikir yang ke-10 amanna billah. Kenapa? Karena ada perintah dari Allah, qulu amanna billah. Kata Allah, katakanlah kalian amanna billah, kami semua beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina. Ini lanjutan ayatnya. Dan apa saja yang telah diturunkan kepada kami. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat dan kitab Allah, serta beriman kepada para nabi. Itu yang dinamakan kebajikan, kebaikan. Adalah orang yang beriman pada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan para nabi. Bukan hanya itu saja, apa saja kriteria orang beriman itu? Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailin wa fil riqab. Dan dia memberikan hartanya, padahal harta itu adalah sesuatu yang dia cintai, tapi dia berikan. Dia berikan kepada siapa? Dawil qurba, pada kerabat-kerabat dekatnya, pada kerabat-kerabat dekatnya. Wal yatama, dan dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wa banas sabil, dan para musafir. Wasailin, dan orang-orang yang meminta-minta. Wa fil riqab, dan diinfakkan untuk memerdekakan budak. Ini kriteria orang beriman. Jadi dia menginfakkan hartanya untuk siapa? Ya, pertama untuk kerabatnya sendiri. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, al-muta'addi bis-shadaqah kamani'iha. Orang yang meloncat dalam hal bersedekah. Apa maksudnya meloncat? Dia bersedekah kepada orang yang jauh, sedangkan kerabatnya sendiri membutuhkan. Itu sama dengan orang yang mencegah sedekah. Jadi sedekah sendiri ada aturannya. Yaitu siapa? Kepada orang terdekat dulu, kerabat, keluarga, saudara. Dan ketika mereka membutuhkan, maka kasih sebagian harta daripada kita. Baru kemudian kalau kita ingin berinfak kepada yang lain, ketika selesai menunaikan hak-hak kerabat kita, baru kepada saudara-saudara yang jauh. Yas'alunaka madza yunfiqun. Ya. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin.
Mereka bertanya, apa yang harus mereka infakkan? Ya, katakan wahai Muhammad, ma anfaqtum min khairin, apa saja yang kamu infakkan daripada kebaikan, falil walidain, maka gunakanlah itu, infakkanlah itu untuk kedua orang tua. Jadi berikan, jika ada harta lebih, berikan kepada kedua orang tua. Walil aqrabin, dan orang-orang yang dekat daripada kerabat-kerabat. Jangan sampai baik kepada orang jauh, tapi ternyata sama kerabat dekatnya sendiri tidak dinilai baik. Itu berarti al-muta'addi fi shadaqah kama dinihat. Orang yang loncat dalam urusan sedekah ini sama seperti orang yang mencegah sedekah. Orang yang mencegah sedekah. Baru kemudian ketika dia berinfak pada kerabat, kemudian pada orang fakir miskin, pada yatama, baru terakhir infak kepada misalkan masjid, ya, atau bangunan-bangunan. Nah, seperti itu. Jangan orang semangat infak ke masjid. Ya, sekarang dilihat, masya Allah masjid kaya-kaya, kan? Ya, masjidnya kaya-kaya, saldonya luar biasa, lebih banyak dari saldo kita. Sekian puluh juta. Nah, itu hartanya orang sedekah, ngantri pahalanya itu. Kan gitu. Kan tidak langsung digunakan. Dalam menginfakkan, tujuan kita bersedekah jariah agar sedekah yang kita berikan itu dipakai. Kan gitu. Tapi ini tidak ngantri masih 20 juta di rekening. Nunggu sekian tahun baru digunakan, barulah di situ jadi sedekah jariah. Kan gitu. Sehingga harus tahu urutan keafdolan daripada sedekah. Pada siapa? Pertama kerabat, kemudian orang-orang fakir miskin, karena mereka saking membutuhkan. Sayyidina Umar bin Khattab, ya, ketika menjadi khalifah, diberikan saran oleh orang-orang, wahai Umar, ya, tidakkah engkau menghias Ka'bah ini dibungkus dengan kiswah yang megah? Ya, untuk mengagungkan rumah Allah, dikasih pakaian, ya, sekarang pakaian apa? Kiswah itu yang megah, nanti dari emas, kain yang bagus. Kata Sayyidina Umar, butulul mu'minina aula, perut-perutnya orang beriman itu lebih afdol untuk disedekahi daripada untuk bungkus batu Ka'bah itu. Ya, daripada bungkus, baru ketika semua orang mukmin semuanya kenyang, baru ketika ada harta lebih, baru diinfakkan kepada bangunan. Nah, itu seharusnya. Ya, itu seharusnya. Dan urutannya dalam Al-Quran juga seperti itu. Wa atal mala ala hubbi dawil qurba. Ke orang dulu, ya, sedekah kepada orang dulu, baru nanti kemudian kepada bangunan, ya, kepada benda mati. Ya, benda hidup ini harus dijaga dulu. Nah, itu urutannya. Itu urutannya. Ya, jangan sampai keliru. Baru setelah kita sudah melaksanakan itu semua, baru sedekah kepada masjid, ya. Atau bahkan ketika kita melihat masjid itu sudah kaya, ya sudah sugih, tidak perlu lagi untuk diberikan harta, ya, tidak perlu lagi diberikan harta. Kenapa? Ya, karena dia sudah kaya. Ya, masa kaya disedekahi? Ya, orang kaya disedekahi. Kasih orang-orang fakir miskin. Ya, maka seharusnya jika hendak yang berinfak kepada masjid, ya ingin sedekah jariah, maka ketika ingin dia mendapatkan pahala yang terus mengalir, ya, dia tanya kepada takmirnya atau dia mengusulkan, ini bagian listrik biar saya nanggung. Bagian listrik biar saya nanggung. Bagian lampu-lampu yang mati biar saya beli. Nah, itu baru sedekah. Kenapa? Karena hartanya langsung dipakai untuk menerangi orang-orang sholat, langsung dipakai menerangi orang-orang ngaji. Nah, itu lebih bermanfaat daripada ngasih sekian ribu, sekian ratus ribu, sekian juta. Ya, tapi tidak langsung dipakai, nunggu di bank dulu. Ya, kan gitu. Kan ngantri, jadiannya ngantri. Baru nanti mengalir pahala setelah hartanya dia terpakai, kan gitu. Nah,
Nah, maka kalau ingin ya bersedekah atau berinfak kepada masjid, ya, dianjurkan seperti tadi itu, saya yang nanggung biaya kebersihan karpet misalkan, kan enggak tiap hari karpet dibersihkan, nyuruh orang untuk membersihkan dari atas, itu saya nanggung gitu. Itu lebih bermanfaat, pahalanya lebih cepat berputar di situ. Saya yang nanggung misalkan kebersihan kamar mandi masjid, nah itu lebih bermanfaat daripada berinfak tapi tidak langsung dipakai masuk ke bank, ya, masuk ke rekening, itu ngantri nanti pahalanya, ya, ngantri seperti itu. Dan juga tidak tahu itu dipakai apa nanti uangnya. Allah Alhamdulillah.